ini banyak yang mengeluhkan kontennya sepi dan viewsnya menurun, dan itu dirasakan bukan hanya dari kalangan pemula saja, tapi dari kalangan akun-akun besar juga merasakan hal yang seperti ini. Viewsnya menurun, kontennya sepi. Nah, ini tuh karena apa sih? Ini karena Facebook lagi gencar-gencarnya mengubah sistemnya ke versi beta. Jadi semenjak Facebook beralih ke monetisasi beta dengan fitur monetisasi konten yang terbaru ini, distribusi konten kalian berkurang. Jadi banyak konten kreator sekarang itu yang berlomba-lomba membuat konten baru yang lebih kreatif, yang lebih menarik, yang disukai penonton. Mungkin dari caption atau judulnya lebih menarik sehingga kita yang mungkin hanya biasa-biasa saja akan mengalami penurunan karena kurang menarik di mata penonton kita. Bisa dibilang juga saingan itu semakin ketat ya guys, makanya konten-konten kita itu semakin lama semakin tenggelam kalau kurang menarik di mata penonton kita. Itulah mengapa distribusi konten kali itu dirasa sepi dan viewsnya itu menurun. Nah, semoga cepat membaik ya di awal tahun depan setelah peralihan sistem terbaru ini, khususnya di Januari 2024 ini. Jadi sekali lagi, algoritma itu nyata ya guys. Algoritma Facebook di 2024 dan mungkin di 2025 ini mungkin masih sama, yaitu konten yang memiliki tanggapan. Walaupun kontennya itu sederhana, hanya biasa-biasa saja, tapi bisa mendapatkan interaksi yang bagus dari penontonnya, maka algoritmanya akan mengutamakan, merekomendasikan konten yang seperti ini ke lebih banyak akun lagi, sehingga kemungkinan FYP-nya akan semakin besar. Jadi nggak usah diambil pusing kreator yang suka roasting atau kritik akun pembuat tips edukasi yang sedikit-sedikit katanya hoax. Followers besar tapi penayangannya sedikit. Jadi gini ya guys, bisa aja mereka sudah mendapatkan followers yang banyak, tapi mungkin mereka terkena pelanggaran atau mungkin terkena spam yang parah sehingga membuat penayangannya itu jadi menurun atau mereka nggak konsisten. Bisa aja seperti itu alasannya. Jadi ketika mereka mulai membuat konten yang baru lagi, otomatis jangkauannya itu kan menurun. Nah, untuk membuat jangkauannya naik lagi, penyebaran kontennya seperti yang di awal lagi, itu kan membutuhkan waktu. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing dengan konten-konten yang katanya edukasi tapi malah menyerang konten edukasi yang lainnya lagi yang dibilang hoax dan segala macamnya, dan seolah-olah mereka itu menyelamatkan pemula dari akun-akun besar yang seperti itu. Padahal dengan caption atau judulnya yang seperti itu, mereka itu menarik pemula untuk berinteraksi ke kontennya mereka. Captionnya mereka aja mengundang orang untuk berinteraksi. Ada apa sih kok hoax gitu? Nah, apa sih yang diuntungkan? Pemula itu langsung datang berinteraksi. Wah, ini tuh betul, wah ini tuh benar, dan segala macamnya. Jadi membuat konten, apalagi edukasi, berikanlah ilmu. Cara yang ini, cara yang itu, agar membuat akun berkembang, bukan malah menyerang konten-konten yang lainnya. Ya, kalau memang kontennya itu benar, kenapa sih harus saling menyerang? Dan yang katanya lagi ya, hoax mendapatkan gaji ratusan juta, tapi penayangannya sedikit. Jadi aku mau ketawa mendengar caption atau judul dari konten yang seperti ini. Apa mereka nggak bisa berpikir? Bisa aja mereka itu memiliki beberapa akun yang mungkin di akun yang mereka posting itu tayangannya sedikit, tapi mungkin di akun yang satu lagi lebih menghasilkan daripada di akun yang mereka posting konten tersebut. Jadi memang dari roasting lah atau dari caption yang hoax-hoax seperti itu, mereka itu mendapatkan tayangan. Karena caption-caption yang nyeleneh atau yang lain dari yang lainnya seperti itu, cepat sekali untuk menaikkan tayangan. Jadi untuk kalian, tetaplah konten seperti biasanya aja ya guys, sesuai dengan passion yang kalian punyai. Nggak usah diperdulikan orang lain mau merosting, mau ini, mau itu. Sebaiknya kalian konten seperti biasanya aja. Ya memang karena sistemnya itu lagi diperbaiki, makanya tayangan kita pun akan kurang maksimal ya penayangan. Jadi kalau konten di saat sekarang ini, kalau konten kalian kurang menarik perhatian penonton kalian, ya sudah pasti konten kalian akan tenggelam atau bahkan hanya akan stuck di situ-situ aja. Jadi kalau memang harus ada yang kalian perbaiki, silakan kalian perbaiki. Nah, mengapa sih akun besar itu berpeluang berulang kali kontennya itu terbaca algoritma dan FYP? Ya karena tanggapan di kontennya itu tinggi, karena akunnya itu sudah punya followers yang besar. Tapi nggak menutup kemungkinan konten-konten pemula yang mendapatkan interaksi yang bagus dari penontonnya, yang mungkin dikarenakan kontennya unik, kontennya menarik, kontennya itu mengajak orang berinteraksi, atau kontennya itu memang lucu dan menghibur, atau masih banyak dan yang lainnya lagi, maka berkemungkinan akan terbaca oleh algoritma juga ya guys. Dan konten yang mendapatkan interaksi yang tinggi, maka konten yang mendapatkan interaksi yang tinggi dari penontonnya, maka akan semakin disebarluaskan lagi ke lebih banyak akun lagi oleh algoritma Facebook.
Facebook. Jadi sebenarnya mau akun pemula, mau akun besar berkemungkinan terbaca oleh algoritma sehingga kontennya mudah sekali untuk FYP atau viralnya ya guys. Jika informasinya bermanfaat, silakan kalian share biar orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya guys. Bedanya tema random dan tema campur-campur. Tema random itu ya jenis temanya itu ya campur-campur. Hari ini misalnya kalian jenis temanya edukasi, besok jenis temanya olahraga, besok lagi jenis temanya memancing, besok lagi jenis temanya lagi memasak, dan besok lagi jenis temanya lagi misalnya tutorial, besok lagi jenis temanya lagi hiburan ataupun komedi. Jadi genrenya setiap hari itu kalian ubah-ubah. Nah untuk tema random ini mereka itu berarti sudah paham apa itu sebenarnya konten yang bisa dijual. Cuma mereka itu kadang mengikuti tren, melihat di beranda misalnya tema komedi rame, mereka mengikuti juga dan membuat tema komedi. Misalnya lagi tema edukasi rame, terus mereka ingin membuat tema edukasi juga. Terus misalnya lagi tema memasak rame, mereka juga membuat tema memasak. Pokoknya setiap hari itu genrenya berubah-ubah. Nah jadi temanya itu campur-campur, jadi setiap hari tema yang kalian upload itu berubah-ubah. Jadi ini tuh bukan hanya akan membingungkan penonton kalian, tapi ini juga akan membingungkan algoritma atau sistemnya dalam menyebarkan konten kalian. Nah kalau yang asal posting ini mereka tuh belum paham apa itu sebenarnya konten. Mereka tuh belum ngerti gimana caranya membuat konten agar lebih menarik, agar orang betah nonton video kita sampai selesai. Mereka tuh nggak punya trik bagaimana caranya video kita itu bisa ditonton sampai selesai. Jadi mereka ya asal posting aja. Nah yang asal posting itu misalnya seperti ini ya.